Ya, abangnya ini mau ditanya apa mau bertanya gitu loh. Tadi kan Cuk bilang nggak, Isa itu kan nggak mati, Yesus itu nggak mati, kau bilang tadi Cuk ya. Ya, karena kita ingin memuliakan beliau. Masa beliau mati di tangan orang jahat, gimana sih? Gak pantas Oke lah. Cuk, Beliau kan coba orang Tuhan. coba coba buka dulu Al-Quran Ucup di Maryam 19 ayat 15. Coba Itu buka pula. dulu Cuk. Nggak nyambung Sama. itu tentang Zakaria. Buka aja dulu Cuk. Nggak Maryam nyambung, 19 nggak ayat ada 5. hubungannya. Iya, itu tentang Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Ngapain ke situ? Gini, saya jawab ya. Di Mati. dalam surah Maryam itu ada ayat begini kan. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kesejahteraan bagiku di mana aku dilahirkan dan aku akan mati, karena lafadznya amutu. Amutu itu fiil mudhari', akan terjadi. Amutu wa yauma ub'atsu hayya, dan hari di mana aku akan dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Isa kasairil khalaik, seperti makhluk-makhluk yang lain. Semuanya akan mati dan akan dibangkitkan semuanya pada hari kiamat nanti. Begitu. Apa yang mau ditanyakan di ayat itu? Tadi kan pertanyaan saya, Yesus tidak mati, tetapi di Al-Quran Anda di situ dikatakan hidup dan mati. Nah, sesuatu yang aneh kan Belum mati itu. kalimat Makanya tersebut. amutu lafadznya. Lafadznya itu amutu, Bang. Belum mati. Itu kan sudah mati di situ dikatakan. Nggak ngerti Hidup. dia Ustadz. Fi'il mudhari itu dia nggak ngerti. Udah dijelaskan Ustadz Wapi tadi. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Fi'il madi. Telah lahir. Wa yauma amutu, akan mati. Kalaunya akan mati, berarti sekarang belum mati. Paham nggak? Kau nih. Lanjut Itu Ustadz. tidak ada kata akan. Itu tidak ada kata Makanya akan. belajar Cuk. bahasa Arab, Itu Bapak. tidak Jangan ada. belajar terjemahan. Kalau belajar bahasa Arab Anda ngerti Gini loh, lafadznya Bro. itu namanya fi'il mudhari. Wa fi'lu amrin. Bukan bahasa Arab. Jadi itu fi'il mudhari, Bang. Irfa mudhari an idza yujarradu min nasibin wa jazimin katas adu. Itu dibaca rofa fi'il mudhari karena sepi dari amil nasab dan amil jazm. Amutu bermakna istiqbal, aku akan mati. Berarti belum mati. Mana paham dia istimewa. Gak paham dia Ustaz. Gak paham. Ali Ali Imran 3 Ali Imran 3 ayat 55 itu mengenai tentang Isa, Pindah mengenai lagi ayatnya. kelahiran. Loh, itu kan Al-Quran Anda tertulis di situ dikatakan. Berarti Hidup Yesus sama mati. Nabi Bukan Isa ada sama ya? akan. Ya, Yesus sama Nabi Nah, Isa menurut sama berarti ya. Satu orang berarti ya. Nah, saya ikutin dulu kalian. Saya ikutin Lah, bahwa Isa menurut kamu kalian. ngapain bawa ayat-ayat Nabi Kalau Isa? Berarti kan mau menyamakan kan? Sama nih rupanya. Isa sama kalau Yesus. maksud Oke, saya bertanya, kalau menurut sampean Isa itu apakah sama dengan Yesus? Kalau menurut kalian? Oknumnya sama, ceritanya yang nggak sama. Enggak tahu. Makanya ada gereja di Indonesia namanya Gereja Isa Al-Masih. Isa siapa itu maksudnya? Ada gereja nih di Jakarta, ada nih Gereja Isa Al-Masih. Isa siapa maksudnya? Ayo. Isa orang Betawi. Di kitabnya pun ada itu terjemahan Selaber. Isa siapa di kitabmu tuh? Berarti jawabnya ceritanya, tetapi orangnya beda gitu. Apa sih anjir? Apa maksudnya? Tadi kan pertanyaan saya,
apakah Isa dan Yesus itu sama? Oknumnya sama. Jawaban sampean tadi Ceritanya ada sama. oknumnya sama. Nah, di situ makanya disitulah yang Al-Quran Anda tidak akurat. Loh. Kenapa? Anda setuju Karena Anda setuju di kalau kitab ini sama suci- oknumnya? Setuju ya? dulu, karena coba baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Ya, Anda Jadi- setuju berarti Isa sama Yesus sama? Ya, setuju nggak? Setuju nggak nih? Kalau dari silsilahnya saya tidak setuju. Oknumnya, Saya tidak setuju. oknumnya sama apa enggak? Oknumnya sama enggak Isa sama Yesus? Oknumnya nggak sama. Kalau menurut persepsi saya tidak Kalau nggak sama. sama ngapain Anda bawa-bawa ayat Nabi Isa, Bang? Makanya. Makanya aku bertanya tadi. Aku kan bertanya apakah sama? Terus Berarti tidak. gereja Isa Al-Masih itu si Isa siapa maksudnya, Bang? Gereja Isa Al-Masih itu Isa siapa? Tadi Ya. kan aku bertanya, menurut sampean apakah sama itu Yesus sama Isa? Kan sudah saya Kalian jawab, bilang Bang. beda. Terus gereja Isa Al-Masih itu Isa Oke. siapa, Bang? Oke, jadi yang kedua, saya menjawab bahwa Yesus telah mati di kayu salib. Saya menjawab, perasaan saya nggak Tadi nanya. pertanyaan kalian. Kok Tadi kan sampai pertanyaannya jawab? Saya apakah kan belum mati- nanya. Enggak, Saya tadi kan belum Yusuf nanya, apakah Bang. Yesus Kenapa langsung jawab? Oh, oke. Tadi kan Yusuf pertanyaannya apakah Yesus mati? Saya jawab, ya Yesus mati. Nah, Kapan saya Yusuf nanya? tadi bertanya. Saya nggak ada nanyamu, nggak ada nanyamu, nggak ada. Oke, silakan tanya. Ah. Lanjut Ustadz. Saya nggak ada Terus. nanya dari tadi. terus gini, Bang. Pertanyaan saya ya, kalau memang beliau disalib, kenapa Yohanes dan Markus itu berbeda pendapat mengenai jam tayangnya? Kata Markus, jam 9 sudah disalib. Kata Yohanes, jam 12 masih disidang. Ini yang menyaksikan siapa sebenarnya penyalipan itu? Kok beda jam ini? Ini beneran apa enggak rupanya? Yang bener itu Yohanes apa Markus? Pertanyaan saya. Yang bener Yohanes jam 12 masih disidang atau Markus jam 9 sudah selesai penyalipannya? Mana yang benar? Markus atau Yohanes? Coba kita baca di Markus berapa? Coba biar teliti kita. Di Markus berapa? Dibuka, Coba. Ustaz. Saya nggak pegang dua device. Di buku saya itu ada, Ustaz. Loh. Enggak. Biar kita Oh iya, tunggu dulu, pertanyaan dengarkan dulu, Anda. dengarkan dulu. Pertanyaan Anda, Jam penyalipan apakah itu Yesus. tertulis di dalam kitab suci, waktunya kapan? Nah itu. Ya ini lagi dibaca, Pak. Lagi dibaca. konfirmasi. Oke. Ya. Kalau Di Markus Markus berapa? ya Markus itu menyebutkan ya Injil Markus nih sebentar nih. Saya punya datanya juga itu Ustadz. Jamnya itu berbeda-beda gitu. Nah, kalau kita lihat di Markus ya di Markus nih. Markus 15 nomor 25. Nah, di situ ditulis Yesus tuh disalib kira-kira jam ketiga. Habis itu kalau kita lihat ya Yohanes 11 nomor 9. Di situ Yesus disalib kira-kira pada jam ke-12. Jauh kali gitu. Ya di Yohanes 19 nomor 14 di situ kira-kira jam ke-12 kata Yohanes. Kira-kira lagi. Kata Markus ya pakai kira-kira, kitabnya kitab kira-kira. Kayak gitu. Di dalam kata Matius ya Matius 20 nomor 3 sampai 5 di situ kira-kira jam ke-6 kata Matius. Ini tiga-tiganya beda loh Ustaz. Ya itu. Macam mana? Belum tahu kata Lukas jam berapa? Mungkin jam 24 kata Lukas. Ya, yang ngabarkan kepada mereka ini siapa sebenarnya? Kok bisa beda-beda jamnya gitu loh?
Saya mau tidur dulu Ustaz ya, nanti bangunin kalau sudah ketemu jawabannya. Jawab. Kenapa beda-beda? Begin. Jawab. Kenapa tuh? Kitabmu pakai kira-kira terus pakainya beda-beda pula. Kata Matius jam 6, kata Markus jam 3, kata Yohanes jam 12. Mana betul? Kacau kali ini kitab kau. Jelaskan, jawablah. Markus berapa? Coba ulangi. Markus Markus 25 ayat Dari tadi berapa? rupanya enggak. Iya, Tadinya. iya. Aduh. Di sini Markus di Ayat sini berapa ya. yang Sekarang kita ya. Nih Markus 15 nomor 25. tadi Markus 25. Ayat 25 Pak. Markus 15 ayatnya nomor 25. Markus 15 ayat 25. Saya bacakan Cuk ya. Oke. Ya. Apa? Jam ke-9. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Nah, Oke. jam 9 ya. Jam 9. Coba kau ke Yohanes 19 lagi, nomor 14. Yohanes Jam berapa kata Yohanes? Yohanes 19. Kira-kira nanti itu. 14. Oke. Jam berapa kata Yohanes? Yohanes 19. 14, nomor 14. Yohanes 19 ayat 14 gitu kah? Ya. Ayat 14. Jam berapa kata Yohanes? Bacalah. Bentar, bacalah dulu di situ, Cuk. Baca. Baca. Hari Kitab itu kamu. ialah- Masa kamu nggak mau baca kitab? Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus. Jam 12. Iya. Kira-kira. Kata Markus tadi kira-kira jam 9. Kata Yohanes kira-kira jam 12. Aduh, yang mana yang Ialah hari betul? Coba. persiapan Paskah, kira-kira jam 12 kata Pilatus kepada itu kan persiapan Paskah. Ya iya, tadi Hari persiapan salib. Paskah kira-kira jam 12 kata Pilatus kata kepada Markus jam orang-orang 9 Yahudi. udah disalib itu. Kata Markus jam 9 sudah disalib, kira-kira jam 9 udah disalib dia. Ngapain lagi kira-kira jam 12 kata Pilatus? Jadi gini loh Pak, maksudnya gini, kata Markus jam 9 itu sudah selesai penyalipan, sudah disalib, tapi kata Yohanes jam 12 tuh masih di sidang jam 12. Ini yang bener yang mana gitu loh. Jam 9 sudah disalib atau jam 12 masih di sidang? Mana yang bener? Itu proses pengadilan itu, Cuk. Proses dalam Yang bilang mengajukan itu proses pembuatan tahu siapa Pak? Kan habis pengadilan kan baru disalib kan? Berarti kan jam 1 atau jam 2 itu berarti. Kan di sini kan kira-kira pas hari persiapan Paskah jam 12. Jadi kata Pilatus kepada orang Yahudi, itu inilah rajamu. Jadi ini dikatakan mengenai hari Paskah, bukan proses penyalipan. Jadi harus paham, ini kan hari Paskah, bukan proses penyalipan. Artinya Pasti. disalibkan. Jadi itu tidak, kalau menurut saya mengenai soal penyalipan itu, Menurut saya. mengenai waktu penyalipan itu tidak ada di situ bahwa dipermasalahkan mengenai soal waktu. Intinya pada saat itu dia disalibkan.
Kalau soal waktu tidak ada itu dipermasalahkan. Tetapi intinya disitulah hari itu disalibkan. Yesus disalibkan. Pertanyaannya yang benar yang mana, Pak? Yang jam 9 sudah disalib atau jam 12 masih disidang? Karena setelah persidangan itu langsung eksekusi itu. Bukan nunggu berhari-hari itu, bukan. Setelah disidang oleh Pilatus, karena Pilatus tidak mengetahui kesalahan Yesus, tapi karena dihasut oleh orang-orang Yahudi, maka setelah persidangan langsung eksekusi. Berarti kalau jam 12 itu sidang, eksekusinya bisa jadi sore itu. Ini yang benar jam 9 pagi atau sore, Pak? Jadi itu proses dalam satu hari itu, proses waktu itu diperkirakan, Job, bahwa per hari itu disalibkan. Iya, yang benar jam berapa? Dapat dari mana kabar mereka? Hah? Mereka dapat kabar dari mana? Kok bisa beda jamnya? Jauh bedanya itu, setengah hari itu bedanya. Dapat kabar dari mana Ini itu? ini kan beda soal mengenai tadi. Yang bilang itu sama siapa? Ya memang beda itu, Pak. Jamnya sudah beda setengah hari itu. Iya, tapi bukan artinya satu hari itu adalah proses penyalipan Yesus. Tapi itu tidak masalah, tidak. Titik pertanyaannya yang benar Yohanes jam 12 atau sore atau Markus jam 9 pagi sudah selesai semua. Yang mana yang benar? Yang intinya pada satu hari itulah disalibkan. Intinya yang mana yang benar kok? Loh, Markus jam 9, Yohanes sore. Yang benar mana? Jam 9 pagi atau sore? Markus jam 9, Yohanes jam 12. Yohanes jam 12, Matius jam 3. Matius jam 3 malah. Iya, jam 3 sore kata Matius. Mana yang betul? makanya begini, jam proses penyalipan itu berjalan satu hari itu. Kalau mengenai tentang waktu jam atau jam berapa itu, kita itu tidak melihat suatu kepastian, tetapi satu hari itu dia disalibkan. Berarti bisa jadi salah semua atau bisa jadi salah satu Bukan ada yang salah salah. tuh jamnya. Satu hari itulah disalibkan Yesus. Sebelum hari Sabat dia harus dikebumikan. Ya, Paham? berarti yang benar yang mana? Jam 9 atau sore? Soal jam 9 atau jam 3 sore, jam 12 itu tidak ada masalah. Tetapi yang intinya Saya ada bilang itu gak ada masalah, Bang. itu tidak ada. Intinya Loh, Yesus itu ada ayatnya, disalibkan. Bang. Ada ayatnya itu. Ada yang bilang jam 9, ada yang jam 12, ada yang bilang jam 3. Pertanyaannya yang benar yang mana ini? Dia dapat kabar dari siapa? Si Markus, si Yohanes, dan si Lukas ini. Si Matius ini. Itu beda-beda, Ustadz. Roh Kudusnya beda-beda itu, pelin-pelan. Roh Kudusnya pelin-pelan itu beda-beda Roh Kudusnya. Perbedaan waktu itu. Iya, ini yang benar yang mana? Dapat kabar dari siapa kok? Jauh sekali bedanya. Gitu loh. Setengah hari loh. Kalau soal waktu, jam, no problem, bro. Tetapi yang satu hari itu adalah disitulah Yesus disalibkan. Tidak penting itu waktu, entah jam 12, jam 3. Tetapi Yesus disalibkan, Yesus mati. Coba dibaca bahwa Yesus disalibkan, darahnya tercurah di kayu salib. Itu gak ada kaitan dengan pertanyaan kita. Pertanyaan kita yang benar yang mana? Yang jam 12, jam 3 atau jam 9? Karena nanti pertanyaan lanjutannya kita akan bertanya nanti pertanyaan lanjutannya. Yang ngasih kabar mereka siapa? Berarti kan gak ada saksi hidupnya berarti. Yang menyaksikan Yesus disalib kan berarti gak ada berarti. Dengarkan Bang Wipi, itu di kitab Yohanes itu adalah persiapan Paskah. Itu pada waktu malam hari dilakukan, yaitu persiapan Paskah itu. Pada waktu malam hari itu, sedangkan kitab Matius itu pada pagi hari itu penyalipan. Itu perbedaan kitab Matius dengan Ya, kan karena ini kan berbeda-beda nih jamnya nih. Selisihnya kan jauh. Nih berbeda-beda jamnya. Nah, Persiapan yang ngasih Paskah kabar itu. ke mereka siapa? Berarti gak ada saksi hidupnya berarti.
Sekarang bedanya seperti ini antara Matius dengan Yohanes. Yohanes itu menyatakan persiapan Paskah, membagi-bagikan Ya, roti yang bakar ngasih daging. tahu Yohanes siapa itu? Jam segitu. Siapa yang ngasih tahu? Hah? Yang ngasih tahu Yohanes siapa jam segitu? Ya mungkin itu pendapat dia bahwa dilakukan. Gimana dia bisa pada berpendapat waktu dia hari. gak bukan saksi hidup itu gimana sih? Saksi hidup lah kalau Yohanes, saksi hidup. Ya kok mungkin? Kok Saksi mungkin? hidup. Lah terus kalau memang saksi hidup yang benar yang mana? Berarti Yohanes benar, Markus sama Matius salah gitu. Kan saksi hidup semua itu. Ayo. Sekarang abang, apakah kau samakan antara persiapan Paskah dengan penyalipan? Apakah ada persamaannya itu menurut abang? Coba dibaca ayatnya, coba dibaca ayatnya. Coba. Aduh, abang enggak Coba tahu. coba dibaca ayatnya, hati-hati bacanya. Pusing ini. Jadi murid-murid Yesus ketika mau disalibkan, mereka memang tidak Apa tidak pula ikut, murid bahkan Yesus yang mereka disalib? Apa? Dari mana Bukan, murid maksud Yesus saya- yang disalib? Apa? Ketika Yesus mau disalibkan, murid-muridnya tidak ada di situ. Mereka lari. Itu maksudku, Cup. Jadi kalau mereka lari itu, jadi ya, Makanya- Matius main tebak-tebakan gitu, Yohanes main tebak-tebakan, Makanya Markus main Petrus- tebak-tebakan gitu. Kata Ketika kamu kan lari Petrus semua. Tunggu dulu. Ketika Petrus menyangkal ketiga kali, ketika ayam berkokok, disitulah hanya Petrus dia di situ menyangkal 3 kali. Itu pada pagi-pagi hari. Hanya Petrus. ya. Setelah itu dia menyangkal Yesus. Hanya itu yang mengikuti pada proses penyalipan waktu itu mau disidangkan. Jadi ketika proses penyalipan disalibkan itu, murid-muridnya tidak ada di situ karena mereka ketakutan kepada orang prajurit Roma. Lah, iya pertanyaan Ustadz Wapi tadi yang mana jamnya yang benar? Yang mana? Siapa yang menginfokan beda-beda kayak gitu? Mereka tidak melihat. Mereka tidak melihat. Udah tahu jamnya, murid-muridnya Cuk. lari, terus siapa tukang info kayak siapa gitu loh, yang tukang infonya siapa? Kok jamnya beda-beda? Muridnya kan lari katamu. Siapa yang tukang info? Kan gue bilang pagi-pagi sekitar berarti jam-jam 4 jam 5 itu ayam berkokok. Jam 9 inilah prosesnya dia. Jam 8 atau jam 7. Apa pula itulah jam 5 prosesnya. ayam berkokok? Nggak ada hubungannya dengan ayam. Bah, Wah, artinya penangkapan Yesus itu pada waktu pagi hari, yaitu pada waktu sebelum terang kan gitu ya. Di situ proses penangkapan Yesus itu. Seperti itu, Bang. sakit kepala ini Ustadz. Nggak ada jawabannya. Sebentar nih saya open sebentar ya. Mungkin penonton ada yang jual bodrek oskadon. Habis susah. Gara-gara Kristen naik semua obat di sini. Kacau juga. Emang. Kalau soal waktu penyalipan, Cup, tidak usah diperdebatkan, Cup. Yang intinya, Cup, Yesus disalibkan Pada hari Itu. Jumat Agung. Kayak gini aja Ustadz, kesimpulannya ayam yang menginfokan. Gitu aja dah. Itu pada waktu pagi hari. Pada waktu pagi. Infonya dari ayam. Ayamnya Iya. gimana? Ngomongnya gimana? Pemakoli hina rahmatan gitu ya? Sebelum ayam berkokok. Artinya itu dinyatakan Yesus kepada Simon Petrus ya, yang artinya bahwa dia menyangkal bahwa Yesus itu adalah gurunya gitu, seperti itu. Apanya ayam Enggak, artinya Simon Petrus menyangkal Yesus ya, menyangkal bahwa bahwa dia adalah murid-muridnya. Ini termasuk murid-muridnya gitu. Saya enggak kan gitu, karena ketakutan dia melihat
orang Yahudi itu. Ayam Itu kudus benar-benar itu yang terjadi pada engkau waktu kan. pagi hari. Ayam kudus itu Ustaz. Bukan ayam Jadi, Cuk, kudus. Yang artinya itu ya Yesus mengingatkan kepada Simon Petrus bahwa 3 kali engkau Berkokok. apa itu? Berarti jamnya 9 gitu. Apanya? Ini Kalau ayamnya berkokok 3 kali, Wamakoli. Ya, berarti jam 9. pada waktu pagi Kalau hari. 12 kali berarti jam 12 gitu maksudnya. Jam 3 pagi, jam 4 pagi gitulah. Itulah ya kalau memang ayam berkokok. Ya. Jadi dan di situ juga lah. penangkapan Untuk Yesus. Ustaz Wafika ada jawabannya. Boleh bertanya nggak, Cuk? Boleh bertanya nggak? Boleh bertanya? Nanya apa? Ya udah Ustaz, gak usah Boleh sakit nggak? kepala kita kalau kita terusin. Boleh bertanya nggak? Nanya apa? Kau nanya apa? Aku mau belajar Al-Quran, Cuk. Kalau gitu. Jadi sekarang, Cuk. Sekarang Muhammad di mana? Apakah Muhammad sebagai pemimpinmu? Aku bertanya, apakah Muhammad sebagai pemimpinmu? Bentar, kutanya dulu Ustadz. Kenapa dia hubungannya Nabi Muhammad dengan pemimpin kita tuh di Al-Quran apa maksudnya? Gak jelas juga ini Yesus adalah pertanyaan. pemimpin saya. Yesus adalah pemimpin saya. Saya bertanya, apakah Muhammad pemimpinmu? Ya iya. Terus? Apakah Muhammad di surga atau di tanah? Ya di surga. Kenapa? Nabi Muhammad itu buka kunci surga. Yang pertama kali buka kunci surga adalah Nabi Muhammad. Nah, katanya kan Yesusmu naik ke surga. Berarti dia nunggu Nabi Muhammad. Tuh Yesus. Artinya apa? Saat ini Yesus masih gentayangan di pelataran surga. Aduh, fitnah apa kau, Cuk? Fitnah kau, Cuk. Itu makanya aku bilang Nabi Muhammad tuh buka pintu surga. Sudah fitnah kau, Cuk. Di situ pun udah berbohong kau, Cuk. Loh, aku tuh nggak fitnah. Nabi Muhammad tuh buka pintu surga pertama kali. Berarti kalau saat ini Yesusmu katanya naik ke surga, dia masih gentayangan di pelataran surga itu. Kenapa? Saya punya dalil Nabi Muhammad buka pintu surga pertama kali. Baca dulu di Apa? Wahyu, Cuk. Baca di Wahyu. Di Wahyu. Apa bentar, hubungannya? Kau tanya Nabi Muhammad ngapain ke Wahyu? Ya. Inilah Tuhan saya, Cuk. Wahyu. Dengar, Aku Cuk, nggak ya. bahas Tuhan Dengar. kamu. Yang kita bahas itu Tadi- Nabi Muhammad. Cuk. Kata kamu kan kitab kamu Yesus itu naik ke surga. Nah, berarti Yesus Ya. itu belum masuk ke surga saat ini karena kuncinya di tangan Nabi Muhammad. Berarti Yesus Siapa itu bilang, saat Cuk? ini lagi gentayangan gitu loh. Dengarkan nih, Cuk. Dengarkan nih. Saya bacakan. Dengar ya. Di Wahyu 1 ayat 8. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, itu Tuhan Yesus. Kunci maut. Oh. Nah, kan kunci maut bukan kunci surga. Yesus Itulah itu artinya kunci maut. Yesus itu dia pegang kunci maut, artinya dia pegang kunci neraka buat kalian masuk. Gimana sih Itulah, maut Cuk. itu neraka maksudnya? Artinya Yesus tuh lagi pegang kunci neraka, dibuka buat kalian gitu. Macam mana kau nih? Kunci maut kan yang dia pegang, bukan kunci surga. Coba Kunci dulu. maut tuh kunci kematian, artinya kunci neraka. Coba dulu buka di mana tertulis bahwa Muhammad ada di surga. Coba dulu, Cuk. Oh ya baik. Oh ini saya kasih kamu ya bonus gitu. Kita buktikan Yesus gentayangan gitu ya. Sabar. Nih. Enggak, Kau diam dulu, lihat dulu ya nih. Lihat dulu nih.
Ini saya bukakan aja biar kau percaya. Karena kalau dibacakan doang kau kagak percaya kan gitu. Tuh, baca. Kata Nabi Muhammad, aku mendatangi pintu surga dan minta untuk dibukakan. Penjaga surga pun berkata, siapa kamu? Aku menjawab, Muhammad. Penjaga surga berkata, aku telah diperintah membukanya untukmu dan aku tidak boleh membukanya untuk orang lain sebelummu. Makanya Yesus belum masuk surga, gentayangan masih dia. Tuh ayatnya, Yesus gentayangan di pelataran surga, nunggu Nabi Muhammad buka. Tuh. Dah, tuh ayatnya ya. Mau apa lagi kau? Nah, mau apa lagi? Itu ayat di Al-Quran Apa? atau di hadis tuh? Loh. Itu kan kau minta ayat. Tuh saya kasih ayatnya. Apa? Itu di ayat Makanya ku buku bilang hadis Yesus atau tuh bukan Al-Quran. pegang kunci surga. Yesus tuh pegang kunci neraka buat masukin kalian. Dipentung Yesus juga kau pakai kunci Inggris nanti. Apa kau tuh? Nah, tuh ayatnya. Mau bantah kau? Bertobatlah Ojo, bertobat Jo. Satu kabur udah. Ayo. Tobatlah kau ya. Kau yang tobat. Jangan kau mengatakan Yesus itu Tuhan. Kau bakal dimasukkan ke dalam garam api gitu. Mengatakan Yesus itu Tuhan. Makanya Yesus tuh pegang kunci neraka buat memasukkan kalian. Macam mana kau tuh? Ayo, mau jawab apa kamu? Punya saya dalilnya Nabi Muhammad di surga. Yesus tuh masih nunggu Nabi Muhammad dia. Ya gentayangan Yesus masih. Kau nih. Apa? Diam kamu. Ada dalilnya. Kau mau minta apa? Saya punya semua dalilnya. Iya itu dalilnya. Halo, di selamat Al-Quran malam atau Kiki. hadis? Malam Yusuf PA. Iya, ya. Selamat malam ya penyembah Yesus ya, bukan pengikut Yesus, penyembah. Openkan dulu kau ya. Yang menyembah Yesus tuh penghuni neraka masalahnya. Tahu lo. Openkan dulu kamu ya, Matius 7 21 sampai 23. Gak ada kehendak Bapa menyembah Yesus, gak ada. Maka kalaunya tidak ada kehendak Bapa untuk menyembah Yesus, tempatnya neraka. Itu kata Nah, lo, kau Yusuf. open cam dulu kamu. Kalau enggak diturunin nanti. Seujon aja lu nih. Kau mau open cam nggak? Mau diskusi nggak? Buka dulu kameramu. Mau jadi berhala kau? Udah turun dulu ya. Aduh. Nggak ada penyembah berhala kecuali si Begen di sini. Kalau kau mau jadi berhala buka ini aja, buka room sama Begin tuh, biar disembah-sembah Begin. Kau tuh ya berhalanya. Aduh. Udah, yang mau naik dari Kristen open cam. Halo, selamat malam. Malam bang. Malam bang. Bang Dandi ini Islam atau Kristen bang? Oh sorry bang, salah tekan bang. Islam bang. Oh ya udah. Kalau Islam ada saya sama Ustadz Wapi. Nyimak dulu ya. Kita cari Kristen. iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bentar ya kawan-kawan. Kita akan naikin lagi Kristennya. Udah dibilang ya, kita tuh terima yang Kristen. Saya sama Ustadz Wapi cukup. Oke? Mau ngomong apa lagi kau Begin? Kenapa kau diam? Aku mendengar Kenapa kau diam? pertanyaanmu Cuk. Kau nanya apa lagi? Sini. Ya, sini. Ku jawab semua. Mau dalilnya Yesus di neraka? Ada juga. Mau kau dalilnya Yesus di neraka?
Mana wajahmu mana? Jangan malu-malu lah. Halo, selamat malam. Irfan, selamat malam. Ya, cukup 2 kali ya, kawan-kawan. Ya, kita menaikkan khusus yang Kristen. Yang Islam kita turunkan dulu ya. Yang Islam sudah ada saya sama Ustadz Wapi. Yang Kristen nih si Begin nih ya, penghuni neraka, sama satu lagi saya cari. Halo, selamat malam. Malam Oten. Abang nih Islam atau Kristen, Bang? Buddha. Oh, Buddha. Ayo udah turun dulu, Bang ya, Buddha ya. Nggak nyambung kalau Buddha. Kita cari Kristen udah dibilang. Ngapain Buddha naik? Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Bang. Islam atau Kristen, Bang? Maaf bang, syarat jemuran. Ya turun dulu ya. Kita nggak buang basa-basi gitu. Kita mau diskusi. Apa yang mau tanya, Cup? Tanyalah, Cup. Kau tanya apa? Tanyalah kau. Soal saya sambil naikin orang. Nanya apa kau? Kau lah yang tanya. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Ya, Par. Bang Parni Islam atau Kristen, Bang? Cristiano Ronaldo, Pak. Ya udah, kalau Abang Kristen open cam dulu. Kalau mau ikut diskusi silakan. Cristiano babi. Aduh, kita cari yang serius gitu ya, buat nemanin si ini. Buat nemanin si ini. Kau panggil lah, panggil Yesusmu Begin. Panggil. Kau yang bertobat, Cup. Bertobat, Saya lebih saya tuh lebih berkuasa. Aduh, kenapa ini? Bertobatlah kau, Cup. Macet pula nih.